Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa tamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li masyayikhina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita akui adalah nikmat Allah memberikan kita kesempatan berada di bulan Ramadan, dan kemudian Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita semua kenikmatan bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan berikutnya Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita sebuah kenikmatan yang sangat layak dan patut untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan bisa mengisi siang hari kita di bulan Ramadan dengan thalabatul ilm atau dengan belajar ilmu agama. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan kita pun berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya di majelis ini sehingga kita bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang perlu kita upayakan dan perlu kita usahakan dengan maksimal, di antara hal yang harus kita kerja keras, banyak meminta, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki lisan yang terjaga, lisan yang terkontrol, lisan yang benar-benar mengucapkan sesuatu yang tidak membuat kita menyesal baik di dunia maupun di negeri akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus meyakini bahwasannya seseorang yang memiliki kemampuan menjaga lisannya, mengontrol lisannya adalah di antara orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu atau bisa mengontrol lisan, menjaga lisan, ini bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita meyakini ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta, kita harus memohon, kita harus merengek sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita lisan yang terjaga, lisan yang terkontrol. Kalau kita menempatkan ini sebagai sebuah nikmat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta, harus memohon, harus memelas pada Allah Subhanahu wa taala.
jika kita atau jika di antara kita belum menempatkan penjagaan lisan adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwasanya menjaga lisan adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Lebih besar dari kendaraan-kendaraan mewah, lebih besar dari rumah-rumah yang megah, lebih besar dari perhiasan-perhiasan yang ada di atas permukaan bumi ini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yadman li, siapa saja di antara manusia, siapa saja di antara manusia yang bisa menjamin untuk diri saya, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yadman li, siapa saja di antara manusia yang bersedia untuk menjamin untuk diri saya, memberikan jaminan untuk saya, ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, untuk menjamin, menjaga, mengontrol apa yang ada di antara kedua bibirnya, yaitu lisannya. Siapa saja yang menjamin, siapa saja yang bisa memberikan jaminan untuk bisa dan berusaha mengontrol apa yang ada di antara dua bibirnya, yaitu lisannya. Menjamin tidak keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Nabi SAW mengatakan demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, kalau kita mampu memberikan jaminan, menjaga lisan kita, mengontrol lisan kita. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, wama, kemudian siapa saja yang bisa menjamin untuk saya, untuk menjamin yang di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, tidak disalurkan atau tidak dikeluarkan kecuali di tempat-tempat yang halal. Lihat jemaah, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan atman lahul jannah, maka saya jamin dia surga. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ini perlu kita camkan jemaah, seseorang yang punya karakter, seseorang yang punya karakter menjaga lisan, mengontrol lisan, adalah seseorang yang telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah, lebih besar dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena jaminannya, jika seseorang mampu untuk menjaga lisannya, jika seseorang diberikan taufik untuk menjaga lisannya, maka jaminannya adalah surga, yang tentunya kenikmatan surga jauh lebih mewah, jauh lebih mahal, jauh lebih berkelas dari seluruh kenikmatan yang ada di atas permukaan bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjaga lisan bukanlah perkara yang mudah. Karena menjaga lisan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu janji yang sangat besar, yaitu janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perlu kerja keras, maka dia perlu capek, maka dia perlu lelah, maka dia perlu mengalahkan jiwa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara menjaga lisan, jamaah, maka dimulai dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika kita mengimani, setiap lafaz yang terucap dari lisan kita adalah tercatat, dicatat dengan rapi oleh malaikat-malaikat yang mencatat atau malaikat-malaikat yang mendampingi kita masing-masing. Mereka mencatatnya dengan rapi. Tidak ada yang tidak tercatat. Mereka tidak kenal libur. Mereka tidak pandang bulu. Siapapun yang berbicara, apapun yang diucapkan, itu akan dicatat dengan rapi oleh para malaikat. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka jika kita mengimani, jika kita punya keimanan yang tinggi, kalau kita suatu hari nanti, cepat atau lambat, harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk mempertanggungjawabkan Allah dengan bukti-bukti yang telah dicatat oleh para malaikat. Kita tidak bisa mengelak jamaah. Apapun yang kita katakan, apapun yang telah keluar dari lisan kita, itu tercatat dengan rapi
dan kita bisa membacanya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kita untuk melihat apa yang telah kita ucapkan, untuk membaca apa yang telah kita ucapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan lisan. Yang pertama, kita harus menjaga lisan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, kita menjaga lisan hanya sebatas kepada sesama manusia. Tapi yang pertama, penjagaan lisan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Yu'zini ibnu Adam," atau fi riwayatin yu'zini abdi. Hambaku mengecewakan diriku. Lisan kita bisa mengecewakan Allah, jemaah. Lisan kita bisa membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Jadi bukan hanya sesama manusia. Bukan hanya kita berpikir ketika kita akan berkata, apakah orang yang akan menerima perkataan ini kecewa atau tidak, marah atau tidak, sakit hati atau tidak. Tapi kita harus berpikir jauh dari itu. Apakah lisan kita ini akan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Akan membuat Allah marah sama kita atau tidak? Kita harus berpikir demikian, jemaah. Karena apa yang kita ucapkan, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, satu kata yang keluar dari lisan kita itu bisa membuat kita masuk neraka. Satu kata yang keluar dari lisan kita itu bisa mengantarkan kita ke neraka dan bisa menggugurkan pahala-pahala amal yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, di suatu hari jemaah, Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, Nabi menghadap kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, di pagi hari ini, kebetulan qadarullah malam harinya telah diturunkan hujan. Jadi kota Madinah saat itu kelihatan bekas tanda-tanda turun hujan. Setelah salat subuh, kemudian Nabi menghadap kepada para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, di pagi hari ini ada seseorang beriman yang tetap dalam keimanannya. Dan juga di pagi hari ini ada seseorang yang malamnya beriman. Dan hari ini keimanannya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, siapa saja yang di pagi hari ini mengucapkan, melihat tanda-tanda hujan itu, kemudian lisannya berkata, semalam kita telah diberikan hujan oleh Allah, mutirna bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Semalam kita telah diturunkan hujan, atau Allah telah menurunkan hujan kepada kita malam hari. Maka kondisi orang tersebut tetap dalam kondisi keimanannya. Kemudian ada seseorang yang keimanannya terancam, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa jemaah. Ini biasa kita ucapkan. Ternyata efeknya sangat luar biasa dan Allah sangat marah dan Allah sangat gak suka dan Allah sangat tidak ridho. Ketika pagi hari seseorang mengatakan mutirna binau'in kada wa kada. Semalam kita telah diberikan hujan oleh bintang itu dan bintang itu. Lafaz bintang mengecewakan Allah jemaah. Lafaz bintang mengecewakan Allah. Sampai Nabi kita SAW mengatakan keislamannya berbahaya. Keislamannya terancam. Kenapa? Karena bintang tidak pernah menurunkan hujan. Bintang tidak pernah bisa menurunkan air hujan. Dan penurun hujan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bisa menurunkan dan menahan air hujan hanya Allah. Perkataan ini mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadarinya jamaah. Kita harus menuntut ilmu jamaah. Kita harus mengetahuinya. Ternyata terkadang kita mengungkapkan kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang tidak ringan untuk kita. Sederhana, lafaz bintang. Lafaz bintang itu bisa membahayakan keislaman kita. Karena lafaz bintang ini telah mengambil haknya Allah. Harusnya kita mengatakan, harusnya lisan ini mengucapkan, semalam kita telah diberikan hujan oleh Allah. Walaupun bintang sebagai tanda-tandanya, tapi bintang tidak menurunkan hujan. Bintang tidak menurunkan hujan. Wallahi, hanya Allah yang punya sifat rububiyah, yaitu sifat melakukan atau menurunkan air hujan. Adapun bintang tidak bisa. Ini adalah salah satu contoh jemaah. Lisan kita benar-benar harus terkontrol. Terutama kita mengontrol apakah lisan kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
Apakah lisan kita mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita harus berpikir jemaah. Demikian juga dalam sebuah hadis yang lain. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Yu'zini abdi." Hambaku mengecewakanku. Hambaku berkata dengan kata-kata yang menyakitiku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kemudian Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, kapan kita mengecewakan Allah? Kapan lisan kita yang mungkin kita belum berpikir sampai ke arah sini. Padahal apa yang telah kita ucapkan itu benar-benar mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berkata-kata yang tidak baik tentang satu kondisi cuaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat anak Adam mengatakan gara-gara hujan, gara-gara panas, atau dia marah sama hujan, atau dia marah sama panas, atau dia marah sama musim. Misalnya kita mengatakan gara-gara hujan kita jadi terlambat ke kantor. Gara-gara hujan atau gara-gara panas kita jadi tidak bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Kita menyalahkan satu kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengecewakan Allah. Lisan kita telah mengecewakan Allah. Allah mengatakan, padahal saya yang menentukan hujan. Padahal saya yang menentukan panas. Padahal saya yang menentukan kemarau. Lisan kita tersebut mengecewakan pencipta alam semesta ini. Dan ini banyak sekali kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang mengeluh, seseorang marah, seseorang protes, disadari atau tidak disadari, dengan satu kondisi yang ada. Mohon izin, misalkan seorang mengatakan hujan ini brengsek, gara-gara hujan aktivitas kita jadi terkendala. Panas ini nyusahin, karena gara-gara panas ini kita tidak bisa melakukan ini dan itu. Ucapan ini khatir, ucapan ini sangat berbahaya. Karena secara tidak langsung kita sedang merendahkan atau sedang menghina, sedang mengejek yang menentukan hujan tersebut, yang menentukan panas tersebut, yang menentukan kemarau tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk menjaga lisan, yang pertama kali lisan kita jaga. Apakah lisan kita ini akan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena Allah bisa kecewa dengan lisan kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan demikian. Satu kata yang terlontar dari lisan kita bisa membuat Allah Subhanahu wa taala marah, dan bahkan Allah bisa mengeluarkan kita dari agama ini. Ini hukuman tertinggi jika kita tidak segera mengevaluasi, jika kita tidak segera bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka ucapan-ucapan yang mengecewakan Allah, hukuman tertingginya kita bisa dianggap keluar dari agama ini. Karena kita telah menyandarkan satu perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, kemudian kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti lagi misalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika sahabat berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata pada Nabi tentang satu kejadian yang terjadi saat itu. Sahabat berkata, kalau bukan karena Allah kalau bukan karena Allah dan antum. Kalau bukan karena Allah dan antum. Maka lafadz ini dikoreksi, dievaluasi langsung seketika itu juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafadz itu benar-benar dikoreksi. Lafadz ini biasa kita ucapkan sehari-hari. Kalau bukan karena Anda, kalau bukan karena Bapak, kalau bukan karena Ibu, kalau bukan karena kakak, kalau bukan karena teteh, kalau bukan karena Mbak, kalau bukan. Jamaah, lafadz ini harus dievaluasi. Kita semua nggak bisa menentukan takdir, jamaah. Penentu takdir adalah Allah Jalla Jalaluhu. Penentu takdir adalah Allahu Jalla Jalaluhu mutlak. Lafadz ini harus dievaluasi. Karena Nabi segera mengevaluasi lafadz yang terucap dari lisan sahabat. Sahabat mengatakan pada Nabi, kalau bukan karena Allah dan antum. Maka Nabi SAW memberikan evaluasi dan mengarahkan kepada sahabat. Aja'altani lillahi nidan. Apakah engkau mau menjadikan saya tandingannya Allah? Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang mengucapkan ucapan kalau bukan karena Allah dan karena Nabi, lafadz ini mengandung makna kejadian yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah dan Nabi. Padahal sesuatu apapun tidak mungkin bisa. Bapak Ibu sekalian punya uang. Misalnya uangnya berapa? Misalnya punya uang 10.000. Ya. Punya uang 10.000.
Kemudian di depan situ ada tukang buka apa namanya? Namanya buka apa namanya? Takjil ya, orang kita bilangnya takjil itu ya. Di situ ada yang jualan takjil. Kita di situ melihat tukang risol. Risol di situ tertulis harganya berapa? Risol berapa, Mas? 10.003. Misalnya risol tertulis 10.003. Kita bilang begini, orang-orang beli risol, terus kita mengatakan, kalau saya mau saya bisa beli risol itu 3. Saya bisa borong itu satu meja itu risol itu saya beli. Ungkapan ini keliru jemaah. Kalau saya mau saya bisa beli itu semua. Ungkapan ini mendahului ketetapannya Allah. Hatta uang itu ada di kantong kita, tukang risol itu ada di depan kita. Tapi kalau pencipta alam semesta ini tidak mengkehendaki, itu satu pun nggak ada yang bisa kita beli. Wallahi, lisan ini harus dikontrol. Kalau saya mau bisa saya borong semua risol-risol yang ada di situ. Ini lafaz harus dievaluasi jemaah. Kita tidak bisa menentukan sesuatu. Kita tidak bisa menentukan sesuatu walaupun hal itu sudah ada di depan mata kita. Ambil contoh realita. Orang yang ketitipan harta oleh Allah, ketitipan harta yang banyak oleh Allah, dia mengatakan gini. Ini kisah nyata. Saya punya teman, ya. Qadar Allah dia ketitipan harta yang tidak sedikit. Kemudian dia berkawan dengan kita, berteman dengan kita, dia berkunjung ke rumah, kemudian dia diskusi. Di antara yang dia ucapkan saat itu, karena kebetulan kita kita sedang mau berkunjung ke Baitullah, sedang mau umrah. Kemudian dia bilang, Ustaz, kalau saya mau umrah itu gampang, kapan saya bisa? Dia tunjukin jam tangannya. Jam tangan ini itu bisa berangkat haji furoda. Masya Allah. Emang berapa harga jam tangan antum? Kata dia gitu, jam tangan ini bisa memberangkatkan haji furoda. Furoda berapa? Furoda berapa? 500 juta ya. Saya bilang, berarti antum kemana-mana bawa rumah ya. Antum kemana-mana bawa Avanza ya. Avanza 500 juta kurang lebih. Atau Innova ya. Masya Allah itu. Tapi ucapan antum salah. Buktinya antum sampai sedetik ini belum pernah ke Baitullah. Belum pernah ke Masjidil Haram. Bukan karena uang antum. Tapi Allah nggak mengkehendaki antum berangkat. Makanya antum nggak pernah bisa berangkat. Walaupun antum punya seluruh fasilitasnya. Tapi kalau pencipta alam semesta ini tidak izinkan antum nggak akan pernah injakan kaki antum di sana. Dia mengatakan tidak ada satu negeri pun di sini kecuali dia pernah mendatanginya, kecuali Masjidil Haram. Iya, karena Masjidil Haram itu hak mutlaknya Allah. Saya mau tanya, orang yang datang ke sana disebutnya sebagai apa? Orang yang datang ke sana disebut sebagai tamu Allah, sahih? Orang yang datang ke sana itu dibahasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai tamu di antara tamu-tamunya Allah. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita nggak pernah diundang sama Allah, wallahi kita nggak akan pernah sampai sana. Masjidil Haram itu haknya Allah tunggal. Itu jamaah. Makanya kita harus benar-benar mengevaluasi. Jadi, makanya kenapa Nabi SAW segera mengevaluasi ucapan sahabat. Sahabat dievaluasi ucapannya. Kalau bukan karena Allah dan antum. Ini bentuk evaluasinya. Nabi memberikan pengertian. Saya ini tidak menentukan sesuatu. Saya nggak bisa menentukan sesuatu. Yang menentukan sesuatu itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Sederhana, lafadznya sederhana. Kalau bukan karena Allah dan antum. Kemudian Nabi mengajarkan ucapan yang benar. Kalau bukan karena Allah kemudian antum. Itu lafadz yang benar. Itu lafadz yang tidak mengecewakan Allah. Itu lafadz yang tidak menyetarakan Allah dengan makhluk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sederhana, tapi pada kenyataannya lafadz ini tidak sederhana karena Nabi segera mengevaluasi lafadz yang keluar dari sahabat itu. Lafadz-lafadz yang biasa kita ucapkan. Kalau bukan karena antum, kalau bukan karena antum, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena ini, wallah jamaah, semua sesuatu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan zatnya. Dan yang menentukan manfaat dan mudarat itu hanya tunggal, Rabbul Izzah. Kita semua hanya sebatas kurir. Kita semua hanya sebatas penyambung apa yang Allah kehendaki. Seperti kita mengatakan kepada anak-anak kita, tenang nak selama ada ayah, tenang nak selama ada bapak, tenang nak selama ada ibu. Ini lafadz yang perlu dievaluasi. Siapa kita?
bisa memberikan jaminan ketenangan? Siapa kita? Bisa memberikan jaminan kenyamanan. Siapa kita? Kita sendiri terkadang nggak nyaman dalam hidup ini. Kita sendiri belum sampai titik ketenangan dalam hidup ini. Siapa kita bisa mengatakan pada putra-putri kita, tenang nak, ada ayah. Selama ada ayah hidup kamu bahagia. Siapa kita? Bahagia itu haknya Allah. Bahagia dan sedih itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang pertama, jemaah. Bagaimana ketika kita mau menjaga lisan kita, yang pertama kita harus mengontrol lisan kita. Apakah lisan kita akan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena jika sudah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini berakibat sangat fatal untuk kita. Maka kita harus segera bertobat dengan taubatan nasuha dan meminta ampun pada Allah, semoga Allah mengampuni lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita yang kita tidak mengetahuinya, yang kita tidak menyadarinya. Sama seperti misalnya satu contoh berikutnya. Ada seseorang yang sering mendakwahkan temannya, didakwahkan, diberikan nasihat, tapi temannya ngeyel. Biasanya yang terjadi apa jemaah? Kita yang memberikan nasihat biasanya gimana? Kesel ya, marah. Dan terjadi, kata Nabi SAW, kemudian orang ini marah. Orang ini melontarkan kata-kata, antumnya nggak akan diampuni dosanya sama Allah. Antum terlalu nekat, banyak berbuat dosa. Lafaz ini dikomentari langsung oleh Allah dari atas langit sana. Ketika lafaz orang itu mengatakan antum bandel, antum ngeyel, antum gak bisa dibilangin, antum akan diampuni dosa-dosanya. Siapin diri aja untuk masuk neraka. Kemudian dikomentari, direspon langsung dari atas langit sana. Allah mengatakan, siapa yang telah mendahulukan ketetapan saya? Lafaz kita mengatakan antum gak akan diampuni dosanya, itu telah mendahulukan ketetapan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana akan ampuni dia di kemudian hari lagi. Kita nggak pernah tahu ada hari ini orang berdosa dan bermaksiat. Kita nggak akan pernah tahu sore nanti dia bertobat dengan tobatan nasuha. Kita melihat teman kita hari ini sedang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian kita bikin status. Nggak sangka ya si fulan. Padahal yang kita lihat itu sedang menangis-nangis memohon ampun pada Allah. Sedang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa tetap kepada kita. Dia telah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini perkara yang pertama. Kalau kita mau mulai menjaga lisan, jagalah lisan kita agar tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Dikontrol lisan kita. Ya, agar diperhatikan lisan kita jangan sampai mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga lisan kita terhadap sesama manusia. Bagaimana lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita benar-benar terkontrol. Saya kasih contoh. Kita contohkan. Seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ma'ruf ya, Abu Bakar, pernah berselisih dengan sahabat yang bernama Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar berselisih dengan Rabi'ah. Kemudian terlontar satu kata yang membuat Rabi'ah sakit hati. Satu kata yang membuat Rabi'ah marah atau kecewa dengan kata yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Lihat jemaah, lihat imannya Abu Bakar. Abu Bakar ngelihat Rabi'ah kecewa. Abu Bakar langsung bilang sama Rabi'ah, ana minta maaf. Satu kata itu, Abu Bakar, ana minta maaf. Silakan antum ucapkan apa yang saya ucapkan, tujukan pada saya agar seri, agar imbang ya. Kata Abu Bakar, ucapkan apa yang saya ucapkan pada saya. Rabi'ah nggak mau. Rabi'ah marah. Rabi'ah kecewa dengan ungkapannya Abu Bakar. Rabi'ah tidak mau. Abu Bakar, gimana sikapnya Abu Bakar? Abu Bakar bingung. Abu Bakar ketakutan. Apa yang membuat Abu Bakar ketakutan? Abu Bakar takut lafaz ini akan jadi kisos nanti di hari kiamat. Lafaz ini Rabi'ah minta nanti di hari kiamat. Berapa lafaz yang telah keluar dari lisan kita yang menyakiti pasangan kita? Berapa lafaz yang telah keluar dari lisan ini yang menyakiti anak-anak kita? Berapa lafaz dari lisan ini yang kita? Maka persiapkanlah
kisos nanti di hari kiamat. Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, beliau nggak tenang, beliau nggak nyaman, beliau kejar Abu Bakar, kejar Rabi'ah. Abu Bakar nggak nyaman, dikejar terus sampai akhirnya Rabi'ah benar-benar nggak mau memaafkan. Apa yang terjadi, jamaah? Abu Bakar datang nemui Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang nemui Nabi kita. Dia cerita sama Nabi kita. Dia cerita telah terjadi perselisihan antara dirinya dengan Abu Bakar. Kemudian kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Panggil Rabi'ah, suruh sini. Rabi'ah dipanggil. Kemudian ditanya sama Nabi SAW. Di situ ada Abu Bakar. Kata Nabi SAW pada Rabi'ah al-Aslami, apa yang terjadi antara antum dengan Abu Bakar? Abu Bakar ngomong apa sama antum? Diceritain sama Rabi'ah. Persis seperti apa yang diceritain oleh Abu Bakar. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Kedua orang yang berselisih ada di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun menyadari, Nabi pun tahu sekelas dan selevel Abu Bakar itu lisannya nggak mungkin seperti kita. Kata-kata yang keluar juga nggak mungkin sekotor kata-kata yang pernah keluar dari lisan kita. Kata-kata yang keluar dari lisannya Abu Bakar itu kata-kata yang bijak, kata-kata yang pantas, kata-kata yang layak. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia digelari sebagai orang as-siddiq, as-siddiqul akbar. Maka ketika Rabi'ah al-Aslami datang dan menceritakan apa kata Nabi kita SAW kepada Rabi'ah. Jangan antum ucapkan apa yang diucapkan Abu Bakar kepada Abu Bakar, tapi antum ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar. Itu dia jemaah. Lihat begitu hebatnya rasa takut Abu Bakar pada Allah. Kita perlu mengevaluasi berapa lafaz yang telah keluar dari lisan ini yang telah mengecewakan pasangan kita, yang telah mengecewakan anak-anak kita. Mungkin lafaz-lafaz ini telah banyak yang mengecewakan hati pasangan kita, hati anak-anak kita, hati teman-teman kita, hati saudara-saudari kita. Yang mungkin dia tidak merespon, yang mungkin dia tidak membalas, tapi hatinya luka jamaah. Tapi hatinya kecewa jamaah. Dan Islam punya kisos jamaah. Dan Islam punya timbal balik kelak nanti di hari kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pada Allah, berjuanglah dengan sekuat tenaga apa yang kita minta. Apa yang kita inginkan, minta sama Allah, punya lisan yang terjaga. Itu lebih mewah dari semua kemewahan yang ada di bumi ini. Lisan terjaga, pemberian Allah, di antara pemberian Allah tertinggi di atas permukaan bumi ini. Orang yang punya lisan terjaga. Maka kalau dia mewah, maka minta. Sebagaimana kita menganggap mewah kendaraan, kita menganggap mewah mobil, motor, rumah. Karena itu kita anggap mewah. Kita minta sama Allah sampai nangis-nangis. Ya Allah, saya belum punya rumah. Ya Allah, berilah saya rumah. Ya Allah, saya belum punya mobil. Berilah saya mobil. Terkadang berulang-ulang kita minta. Terkadang kita meneteskan air mata untuk meminta hal-hal ini. Pernahkah kita minta sama Allah sambil meneteskan air mata? Sambil merengek sama Allah. Ya Allah, lisan saya kotor. Ya Allah, lisan saya nggak bisa terjaga. Ya Allah, saya mohon berilah lisan yang terjaga. Berilah lisan yang terkontrol, berilah lisan yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, untuk bisa mengontrol lisan kita, untuk bisa menjaga lisan kita, untuk benar-benar bisa menimbang-nimbang apa yang akan keluar dari lisan kita. Karena tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali kita harus mempertanggungjawabkannya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam 1 ya Ustaz ya. Ya semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Banyak berdoa pada Allah, minta sama Allah, semoga Allah anugerahkan kita lisan yang terjaga, lisan yang bisa benar-benar mengontrol, lisan yang tidak membuat kita menyesal saat kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, lisan yang tidak menjadi sebab gugurnya pahala kita. Bisa jadi karena lisan nggak dijaga, pahala sholat kita dihapus karena orang kecewa. Ya Allah, saya sakit hati dengan lisannya, diambillah pahala sholat kita. Ya Allah, saya sakit hati dengan ucapkan, diambillah puasa kita, diambillah haji kita, diambillah zakat kita. Maka mohon sama Allah dengan sungguh-sungguh. Allah Maha mendengar apa yang diinginkan oleh hambanya. Targetkanlah Ramadan ini, di antara targetnya adalah kita punya lisan yang terjaga, lisan yang terkontrol kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga Allah ijabah apa yang kita inginkan. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan untuk menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah jaga mata kita, semoga Allah jaga lisan kita, semoga Allah jaga pendengaran kita, semoga Allah jaga hati kita,
Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan untuk kita bisa mentaatinya sampai kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita kesempatan untuk bertobat jika kita sebagai manusia jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita lafaz tertinggi di atas permukaan bumi ini, yaitu la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua saat proses nyawa kita akan keluar dari dalam tubuh kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur kita nanti dengan jawaban yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur kita. Semoga Allah membebaskan kita dari siksa kubur. Semoga kubur kita kelak menjadi taman di antara taman-taman surganya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk kita bisa melihat wajahnya yang sempurna di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di surga Firdaus sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan kedua orang tua kita di surga Firdaus sebagaimana mereka menjadi orang tua kita hari ini. Semoga Allah menempatkan kita di surga Firdaus bersama putra-putri kita, bersama kakak adik kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu dengan sosok yang kita cintai, sosok yang belum pernah kita jumpai, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terpilih menjadi orang yang bisa bertemu dengan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan syafaatnya untuk kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.